Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Syahida dengan NIM D04219013. Di sini saya akan menjelaskan tentang menumbuhkan jiwa berwirausaha. Yang pertama, dalam menumbuhkan jiwa dan mental berwirausaha itu dapat melalui komitmen pribadi, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Yang ketiga, dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, selain itu, menumbuhkan mental berwirausaha itu juga bisa melalui karena dalam keadaan terpaksa dan selanjutnya akan berproses hingga proses berkelanjutan yang akan datang. Yang pertama, melalui komitmen pribadi, jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Anda dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis, bahwa pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Anda akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan, pergaulan teman, famili, sahabat, serta orang terdekat kita. Karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi dengan cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Contohnya, saya mempunyai teman yang sedang mendirikan atau membuat bisnis kecil-kecilan. Dia selalu bercerita masalah yang dihadapi, keuntungan yang didapat, dan apapun itu dalam bisnisnya. Dan sehingga kita yang dalam lingkupnya, yang sering bertemu kita, otomatis kita akan, oh iya, saya ingin berbisnis, saya ingin tahu, saya ingin menjadikan ini pengalaman untuk berwirausaha selanjutnya, atau ingin saling sharing antara teman dan keluarga ataupun itu untuk berwirausaha. Yang ketiga, itu melalui pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen sekolah. Oleh karena itu, mengapa banyak sekarang mahasiswa yang memilih jurusan atau prodi seperti bisnis, manajemen, dan lain-lain. Di situ mahasiswa belajar untuk mempelajari masalah-masalah yang akan dihadapi atau menumbuhkan mental mereka agar jika ada masalah dalam bisnis mereka, dia tidak down dan bisa mengatasi itu semuanya, karena dia dilatih untuk mental dia agar kuat. Mereka memberikan mata kuliah kewirausahaan yang praktis dan menarik sehingga membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Selain itu, jika sekolah bisnis akan diajarkan seperti bagaimana cara kita mempromosikan, bagaimana cara agar konsumennya suka dengan produk kita, itu akan dipelajari dalam mata kuliah itu. Selain itu, untuk menumbuhkan mental wirausaha itu juga karena keadaan terpaksa. Semisal, banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Terkadang pendidikan kita tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Oleh karena itu banyak orang yang
tiba-tiba tidak mau, takut untuk berwirausaha, takut akan kerugiannya, takut problem-problemnya. Oleh karena itu, kita didesak ataupun kita tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, atau kita tidak dapat pekerjaan sesuai dengan bidang kita, apa yang kita pelajari dulu dalam kampus kita, dalam prodi kita, dalam jurusan kita. Oleh karena itu kita akan mengeluarkan kayak keadaan, oh iya, aku harus ini bisa mencari uang, harus bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Oleh karena itu, kalau seperti ini terus, saya tidak akan bisa maju. Oleh karena itu, orang-orang banyak yang terpaksa harus melakukan bisnis tersebut, atau bisa dari paksaan dari keluarga atau kerabat terdekat mereka. Tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Selanjutnya, proses berkelanjutan. Dari kita yang belajar, menuntut ilmu di sekolah, terus kita berlatih, mempraktekkan oleh teman-teman, oleh orang-orang terdekat kita dan teman-teman kita, berlatih untuk menjadi wirausaha yang baik, yang sukses. Lalu kita bertindak melakukan itu semua dengan konsep-konsep yang sudah kita pikirkan saat kita akan melanjutkan wirausaha tersebut. Selanjutnya, jika kita sudah sukses, sudah bisa menjalankan usaha tersebut dengan lancar, kita akan selalu belajar agar produk atau barang apa saja, baik itu produk ataupun jasa, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita akan memperbaiki untuk kedepannya, untuk wirausaha kita, untuk bisnis kita, agar semakin maju. Selain itu, selain sikap positif atau sisi-sisi positif dari profesi wirausaha itu bisa dapat menambah pengalaman, bisa mendapatkan keuntungan, dan lain-lain. Selain itu, sikap negatif profesi wirausaha itu juga ada. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha. Antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Contohnya, kita takut untuk mulai berwirausaha karena seperti toko sebelah itu jualan produk ini, atau kita ingin menjual produk itu dengan produk yang sama atau barang yang sama. Kita takut akan bersaing dengan toko sebelah, atau takut bersaing, takut usahanya tidak bisa seramai itu, tidak bisa selaku itu. Kita pasti ada rasa seperti itu, tetapi kita harus menghilangkan sikap negatif tersebut agar proses berwirausaha kita berjalan semakin lancar. Selain itu, tidak boleh egois. Jika kita mendirikan usaha bersama teman ataupun orang-orang ataupun keluarga, tidak boleh keras kepala sendiri, tidak boleh egois. Jadi kalau ada ide dari satu atau dari kita, dari yang lain, harus dipertimbangkan untuk kemajuan bisnis dan wirausaha kita. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk, sehingga mereka tidak tertarik. Landasan filosofi inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak termotivasi terjun ke dunia bisnis. Kita jauh tertinggal dari negara tetangga yang seakan-akan memiliki spesialisasi dalam profesi bisnis. Terima kasih.
Apabila penjelasan saya kurang jelas ataupun ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.